الأمات اللهم افتح قلوبنا افتح العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من الأولياء العارفين واجعلنا من الأولياء المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى wa aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yakzatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli maksiatin, asal daripada semua maksiat, asal daripada semua maksiat, sumber daripada semua maksiat. Wagaflatin dan semua kelalaian, wasyahwatin dan syahwat, semua syahwat. Ar-ridha 'anil nafsi, ridho daripada nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, dan sumber daripada segala ketaatan, wayak zatin dan semua kejagaan, wa ifatin dan ifah, menjauhkan diri daripada semua yang terlarang. Sumbernya adalah adamur ridha minka anha, yaitu tidak ada ridamu daripada nafsu itu. Ar-ridha 'anil nafsi aslu jami'i sifatil mazmumah. Ridho daripada nafsu itu sumber daripada semua sifat-sifat tercela. Wa adamur ridha anha, dan tidak ridho daripada nafsu itu aslu sifatil mahmudah, sumber daripada sifat-sifat yang terpuji. Wa qad ittafaqa ala hadza, dan sungguhnya telah sepakat atas ini semua jami'ul arifin, semua para arifin. Para arifin ittifaq bahwa sumber kejahatan adalah nafsu, sumber ketaatan tidak ridha terhadap nafsu. Warbabul kulub, dan orang-orang yang mempunyai kulub, yang dimasukkan ulul albab, orang senantiasa berpikir dan berzikir. Wadzalika, dan yang demikian itu, li'anna ridha 'ani nafsi, karena bahwasanya ridha daripada nafsu itu yujibu taghtiyatal uyubiha, mewajibkan tertutup cacat-cacatnya nafsu. Tidak bisa kita lihat cacatnya nafsu. Wa yasiru kabihuha, dan jadilah kejahatan-kejahatan nafsu itu hasanan, menjadi seolah-olah dia baik. Kama qila, sebagaimana dikatakan, wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun. Wa ainur ridha, dan hakikat ridha daripada semua cacat itu qalilatun, adalah suatu tumpulan, tumpul, tidak bisa tajam. Wa adamur ridha, dan ketiadaan ridha anil nafsi, daripada nafsu, ala aksi hadza, yaitu balikan daripada ini. Li'annal abda, karena bahwasanya hamba itu, izzaka, ketika itu yattahimu nafsahu, dia akan menuduh akan nafsunya, wa yatlubu uyubaha, dan ia akan mencari akan cacat-cacatnya ketika dia tidak ridho.
wala yaktaru bima yazhar, dan dia tidak akan tertipu dengan apa yang nampak minat taati, daripada ketaatannya sendiri, wal inqiyad, dan tidak tunduk, kama qila fi syatril akhir, sebagaimana dikatakan pada potongan yang terakhir daripada syair ini, kama anna aina sukhti tubdi al-masawiyah, sebagaimana hakikat daripada kebencian itu, kebencian terhadap nafsu maksudnya, adalah dapat menyatakan akan segala macam kejahatan. Dapat menyatakan ke segala macam kejahatan. Pertama, kita berbicara tentang nafsu. Nafsu. Kata nafsu itu adalah mustarak. Nafsu itu bisa berarti kulliyatul jasadi waruhi, keseluruhan daripada jasad kita dan ruh, jasmani dan rohani, seperti yang diterangkan dalam itu awal surat An-Nisa, mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, kemudian sampai kepada wa khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu kan dari diri Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Nafsin wahidah. Kemudian nafsu itu bisa diartikan roh. Roh. Seperti kalimat wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wal laili idza yaghshaha, wan nahari idza tajallaha, jalla was samai wa banaha. Kemudian sampai kepada wa nafsin wa ma sawaha, nafsin wa ma sawaha. Kemudian kita sering juga mendengarkan itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kebanyakan mengartikan memang siapa tahu dirinya secara jasmani dan rohani. Nah, tetapi kalau dalam ibarat ini, nafsu yang dimaksudkan adalah nafsu yang 7 itu. Tetapi yang paling dicela di sini adalah nafsu amarah bisu. Namakan nafsu amarah bisu. Yang kedua nafsul lawamah. Kemudian yang ketiga nafsul mutmainnah. Kemudian yang keempat adalah nafsul mulhimah. Yang kelima nafsul marhamah. Kemudian yang keenam nafsul radiyah, dan yang ketujuh adalah nafsul mardiyah. Yang dimaksudkan di sini nafsul lawam, nafsul rabisu, itu yang wa ubari'u nafsi innan nafsal amaratun bisu. Inilah yang menjadi sumber daripada segala macam kejahatan apabila kita ridho. Lalu apa yang dimaksudkan dengan ridho terhadap nafsul amarah bisu ini? Artinya kita memang kata-kata ridho itu pada dasarnya menerima dengan cara senang hati apa yang kita terima. Kalau kita menerima kadar-kadar Allah Ta'ala dengan senang hati, nah itulah orang yang ridho dalam suasana apapun, dia tetap ridho terhadap pemberian Allah. Ridho, menerima dengan senang hati apa yang diberikan, sehingga kadar-kadar yang bagus, kadar-kadar yang menguntungkan, yang merugikan kita terima dengan senang hati. Untuk makom kita ini belum sampai situ kalau ridho dalam hati. Berarti kalau kita pinjam kata ridho yang dipakai dengan ridho, yaitu menerima dengan senang hati
apa yang diberikan oleh Allah. Maka di sini kalau nafsu yang berbuat sesuatu kita terima dengan senang hati. Yang nafsu amar bisu itu ya sesuai dengan itu. Sedang sifatnya amarah yang selalu memerintahkan, tidak pernah berhenti memerintahkan. Bisu perbuatan jahat. Ia selalu memerintahkan kita untuk berdosa, baik dengan sebab meninggalkan perintah atau dengan sebab menjunjung tinggi dengan melanggar larangan. Kita terima dengan senang hati apa yang dikehendaki oleh nafsu. Nah, inilah yang dimaksudkan ridho bin nafsi, aslu kulli khati'ah, aslu kulli maksiyah, aslu akhlaqil mazmumah. Maka sebaliknya, asal sumber daripada segala macam ketaatan, kebaikan, pokoknya semua yang terpuji, al-akhlaqul mahmudah, itu adalah adamur ridho anha. Kita tidak pernah menerima, apalagi dengan senang hati, menerima apa yang diinginkan oleh nafsu amarah bisu itu. Dalam arti kita lawan. Ketika ada terlintas dalam hati, kita ingin meninggalkan sebuah kewajiban atau mengundur-undur pekerjaan yang baik, padahal kita punya kesempatan, kita punya kebaikan, kita punya alat, kita punya fasilitas, tapi kita undur-undur. Disebabkan oleh apa? Ada di sini peperangan antara nafsul amarah bisu dengan nafsul mutmainnah yang ditengah-tengahi oleh nafsul lawamah. Lawamah itu artinya selalu tercela, yang masih sedang bingungan apakah dia akan mengarah kepada amarah bisu atau mutmainnah. Maka kalau kekuatan nafsul mutmainnah itu lebih kuat mempengaruhi nafsul lawamah itu, maka kita akan tinggalkan nafsu amarah bisu. Itu sebabnya kalau di kitab-kitab Melayu dikatakan bahwa kita sebenarnya dalam beribadah itu adalah ibadah yang kita lakukan sebagai sebuah bonus daripada kemenangan kita melawan hawa nafsu. Dari bonus kemampuan kita melakukan ibadah ini, kita diberikan ganjaran. Karena begitu hebat nafsu ini, bahkan dia berani melawan Allah, seperti yang dikisahkan di dalam Durat Nasin itu kan. Ketika ditanya oleh Allah, ya nafsu, man ana wa man anta. Hai nafsu, siapa saya? Siapa pula kamu? Nafsu itu menjawab, anta ya Rabb. Ana dia bilang. Engkau ini ya engkau, saya ini saya. Sedangkan kalau akal ditanya, ya aklu man anta wa man ana. Anta rabbuna wa ana abduka. Engkau Tuhan kami dan hamba inilah hambamu. Kata akal. Akhirnya kan dihukum itu nafsu. Dihukum, dia direndam supaya dia. Tetapi tetap saja dia ngotot untuk ingin menguasai. Padahal ini nafsu itu apakah dia dalam bentuk darah, apakah dia dalam bentuk sel-sel yang ada dalam jantung, apakah dia merupakan lapisan terluar dari jantung atau lapisan terdalam dari jantung. Jantung ini memang tempat berkumpulnya semua miniatur kehidupan umat manusia. Jantung. Karena dia berkaitan dengan ketentuan hidup dan mati. Maka disitulah Allah membuat antara nafsu dengan akal, ada antara nafsu dengan iman, di tengah-tengahnya akal. Ketika akal bisa dipengaruhi oleh nafsu, maka akal itu ditindih terus untuk apa? Memikirkan bagaimana caranya supaya apa yang diinginkan oleh nafsu ini terlaksana. Tetapi kalau iman itu kuat, maka justru akal akan berusaha sedapat mungkin
untuk bisa mewujudkan keinginan daripada iman. Nah, ini apakah dia dalam bentuk material? Bukan. Baik iman, akal maupun yang namanya nafsu itu bukan berbentuk material, tetapi dia merupakan suatu yang merupakan satu bagian daripada ruh, karena roh ini itu nafsu wa masawha alhama fujurha wa taqwaha. Jadi itu bagian daripada itu. Jadi walaupun demikian, dia memang bisa dipengaruhi oleh yang sifatnya material. Misalnya mata melihat, telinga mendengar, kemudian mulut mengucapkan. Ini akan mempengaruhi. Kalau mulut selalu berucap kalimat thayyibah, maka nanti nafsu ini bisa dia menjadi tipis, dia bisa menjadi kurus, lalu akan mengarah kepada nafsu mutmainnah. Nah, jadi kesimpulannya, nafsu yang merupakan sumber dari segala macam kejahatan itulah nafsul ammarah bisu yang kita ridhoi. Kemudian sumber daripada semua macam kebaikan, ketaatan, akhlak terpuji itu adalah tidak ridhonya kita terhadap nafsul ammarah bisu, sehingga nanti lebih dia mengarah kepada nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini adalah untuk para pemula, orang yang sudah mau berbuat lebih taat terus meningkat sampai nanti kepada nafsul mutmainnah, sampai kepada nafsul mardiyah itu. Nah, disitulah hitab daripada Allah, ya ayyuhan nafsul mardiyah udkhulu fi mutmainnah dulu ya. Mutmainnah kan awalnya itu sampai kepada udkhuli fi jannati wajib fi badkhuli jannati. Itu sehingga dalam upaya kita, nafsu ini, nafsu amar itu maksudnya banyak hal yang dijadikan sebagai objeknya, baik itu ghadab ataupun selera-selera, kesenangan mata mandang, kesenangan telinga mendengar, kesenangan mulut untuk mengucapkan, sampai kepada yang paling vital daripada laki-laki dan perempuan. Kalau itu tidak kita sukai, maka kita harus buktikan. Mana bukti ketidaksukaan kita? Kita tidak boleh mengikuti kemauannya. Makanya sebagian para sufi mengatakan setan nafsu itu bagikan anjing. Anjing ketika dia menggonggong, langsung kita beri makan makanan, dia nanti akan gemuk. Kalau dia sudah gemuk, dia akan semakin bertenaga untuk menggonggong dan sebanyak-banyaknya. Maka nafsu begitu juga. Ketika kita ikuti kemauannya, maka dia akan gemuk. Kalau kita tidak ikuti, dia akan kurus. Kalau dia kurus, maka bisa dikalahkan nanti oleh iman. Tinggal iman mempengaruhi akal, lalu iman itu diusahakan oleh akal untuk bisa memperoleh apa yang diinginkannya. Nah, kemudian di dalam itu tadi syair-syair itu, bahwa hakikat ridho daripada semua yang tercela itu merupakan suatu ketumpulan. Artinya dia tidak akan bisa untuk kita asah dengan segera menjadi tajam. Ini sebagai suatu kinayah yang diberikan oleh penyair ini akan majalnya iman, tumpulnya iman untuk bisa menembus tirai-tirai yang menghalangi dia untuk terrealisasi dalam bentuk Islam, dalam bentuk amal-amal soleh, baik perbuatan ataupun kata-kata. Begitu juga sebaliknya, hakikat benci terhadap nafsu itu akan dapat melihat kita, dapat memperlihatkan kepada kita segala macam yang tidak baik. Segala macam tidak baik itu pasti kita akan hindari. Bahkan kita sangat benci
Kebencian kita itulah yang menyebabkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Begitu ada terlintas dalam hati untuk meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, langsung kita berusaha untuk mengusirnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faman radiya an nafsihi, maka siapa saja yang ridho terhadap dirinya, istahsana halaha, maka dia menganggap baik kelakuan daripada itu si nafsu. Dianggap apapun tidak ada kita pandang jelek, itu bagus itu bagus itu. Apapun yang dia anukan oleh nafsu itu dia anggap bagus. Misalnya apa? Nafsu mempengaruhi. Di saat kita akan pergi mau sholat misalnya, masih panjang waktunya, kata nafsu itu sepanjang waktunya. Karena apa? Karena al-aslu fil amri la yatlubul fawr, bahwa asal perintah itu tidak menuntut segera. Ini kaidah kan? Kaidah. Artinya kaidah itu pun tidak umum, tetapi dia punya kait. Memang makanya di dalam ibarat-ibarat berikutnya nanti akan diterangkan bahwa penentuan waktu dalam ibadah itu sesungguhnya untuk dapat membuat kita semakin jaga, supaya kita tahu bahwa kita sudah berada di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Kita pasti melakukannya. Seandainya kalau tidak ada penentuan waktu, sholat misalnya, maka kita bisa saja mengatakan, wah, dalam penentuan waktu berarti nanti saja tahun depan saya sholat. Tahun depan. Tapi ketika ada penentuan waktu, semua waktu sholat, semua waktu ibadah, maka kita tahu bahwa diri kita sudah dekat dengan waktu, kita siap-siap. Kita berada di awal waktu, kita berada di waktu di akhir waktu. Nah, ketika orang banyak yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan ibadah di awal waktu, maka syariat pun membenarkan dia. Syariat pun toleran untuk dia melakukan di tengah waktu. Kalau ternyata di tengah waktu juga masalahnya belum selesai, terutama sekali yang berkaitan dengan manusia, maka kita masih ditoleran untuk silakan undurkan. Jangan sampai lewat waktu, sampai berada di akhir waktu. Nah, kalau tidak ada sebab, atau sebabnya itu hanya sebab yang membuat nafsu semakin menjadi-jadi, lalu kita meninggalkan kewajiban, nah inilah sebagai tanda bahwa kita ridho terhadap itu nafsu. Kita ridho. Maka kalau itu yang terjadi, maka dia menganggap baik semua kelakuan nafsu. Wasakana ilaiha, dan dia tenang. Sedikit pun tidak ada penyesalan, sedikit pun dia tidak pernah merasa rugi, sedikit pun dia tidak pernah merasa tertipu oleh nafsunya. Dia tenang. Istaulat alaihil ghaflatu, berkuasalah atas orang semacam itu oleh lali terus lali, semakin lali. Wabil ghaflati yansarifu qalbu ila tafaqqudi, maka dengan kelalian itu berpalinglah hatinya anit tafaqqudi wal mur'ati, daripada merasa kehilangan dan daripada memelihara, li khawatiri, bagi khawatir-khawatirnya. Fatatawwara hina idzin dawa'i syahwati, fatasawwara, maka berpengaruhlah atau mewujudkan dirilah hina izin ketika itu dawa'il syahwati, tuntutan syahwat alal abdi atas hamba. Walaisa indahu minal muraqabah, dan tidak ada di sisinya daripada pengawasan. Jadi dia tidak mengawasi dirinya, tidak mengawasi diri. Memang muraqabah yang paling positif adalah muraqabah diri. Tetapi muraqabah diri ini memang berawal daripada muraqabatun nas. Artinya ketika kita merasa diawasi oleh sama manusia,
kita akan takut meninggalkan kewajiban, takut melanggar larangan. Dari situ kita coba mulai untuk merasakan muraqabatullah, yaitu pengawasan Allah yang kita yakini di mana saja kita berada, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Kemudian kalau sudah terjadi semacam itu, maka kita tingkatkan lagi kepada muraqabatun nafsi. Nah, kalau muraqabatun nafsi ini sudah kita miliki, otomatis kita tanpa merasa ada yang mengawasi pun kita selalu jauh daripada kejahatan. Masih kita terhindar. Bahkan secara refleks tubuh kita ini akan terpental ketika dekat kepada sebuah kejahatan. Nah, ini adalah merupakan salah satu tahapan-tahapan daripada kalau orang itu sudah lalai, tidak waspada terhadap dirinya, maka dia tidak pernah merasa rugi ketika dia terlanjur berbuat maksiat dan terlanjur meninggalkan perintah-perintah. Tidak pernah merasa rugi, dia tenang-tenang saja. Apalagi kalau kita wala yaghurrannakum billahil garur. Jangan kau ditipu oleh setan dengan memperalat Allah, Kita memang wajib yakin bahwa kemaha pengampunan Allah itu segala-galanya. Segala-galanya pengampunan Allah. Tetapi itu nanti dimanfaatkan oleh setan. Wah, Allah itu maha pengampun. Kenapa harus susah-susah? Lakukan saja apa saja. Kalau memang nanti pada saatnya Allah mengampuni kamu, kau akan memiliki sebab untuk diampuni oleh Allah. Jadi tidak usah kau terlalu ributkan masalah dirimu, karena kamu ini dikendalikan oleh Allah. Kalau memang Allah sudah menghendaki kamu untuk menjadi orang bagus, baguslah kamu. Kenapa harus ribut-ribut? Nah, ini termasuk yang dimanfaatkan oleh setan untuk mempengaruhi umat manusia, sehingga manusia akan pasrah kepada apa yang memang dia yakini, tetapi tidak pernah memiliki suatu kekhawatiran. Nah, keadaan semacam itulah yang dimaksudkan dengan orang lambat laun redha terhadap nafsunya, sehingga terjadi istidraj. Jadi selalu diberikan penguluran waktu. Nah, kalau kita tidak seperti itu, berarti kita tetap yakin pengampunan Allah itu jauh lebih agung, lebih besar daripada besarnya dosa kita. Kemudian rahmat Allah itu mengalahkan segala-galanya. Kita yakin, kita sangat-sangat yakin. Tetapi jangan pernah lengah, tidak waspada, karena nanti ketidakwaspadaan kita itu dimanfaatkan oleh setan untuk mengaruhi kita untuk senantiasa jauh dari Allah, justru dekat daripada musuh-musuh Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa sa'allahu dalam rakabah wa tadhkiri, tidak ada peringatan-peringatan, ma yadfa'uha bihi, apa yang bisa menolak nafsu itu dengannya, wa yukahiruha wa yakharuha, dan menggagahi dia, fatasiru syahwatu ghalibatan lahu, maka jadilah syahwat itu menjadi menang baginya. Bisa babi dzalika, dan sebab yang demikian itu, wa man galabathu syahwatuhu, siapa saja yang mengalahkan dia oleh syahwatnya, waqa'a fil ma'asi, pasti dia akan jatuh kepada maksiat. Karena apa? Syahwatnya sudah yang mengalahkan dirinya. Ini yang masih sedang polemik para ulama tentang klasifikasi antara hawa, syahwat dan nafsu itu. Hawa, syahwat dan nafsu. Jadi nafsu itu diibaratkan bagikan sebuah otomotif. Kemudian syahwat itu adalah bagikan mesin. Hawa itu bagikan kondekturnya. Hawa ini keinginan. Syahwat itu adalah
Yaitu yang dikendalikan oleh keinginan, kemudian nafsu inilah yang bisa mengantarkan kemanapun yang diinginkan oleh kondektur itu setelah mesinnya bagus. Maka kadang-kadang sebagian ulama menjadikan nafsu, syahwat, hawa itu termasuk umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi. Jadi ada umum khusus mutlak, ada umum khusus wajhi. Nah, di sini artinya pada satu saat hawa, nafsu dan syahwat itu sama, mutaradipat. Pada satu saat bisa dia merupakan satu dengan yang lainnya merupakan bagian. Satu merupakan bagian daripada yang lain. Itu umum khusus wajhi. Sehingga para ulama tasawuf terutama sekali, kadang-kadang mereka menggunakan zauq, perasaan, untuk membedakan ini hawa, ini syahwat, ini nafsu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan al-qayyisu man danat nafsuhu hawaha wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang kuat itu adalah orang yang dirinya, ini diri atas arti keseluruhan, bisa danat ini menghinakan, merendahkan hawa, keinginannya. Artinya dia yang mengendalikan keinginannya, bukan dia yang dikendalikan oleh keinginannya. Wal ajizu, sebaliknya, al ajiz manit tabaat nafsuhu hawa. Orang yang nafsunya mengikuti keinginannya itu adalah orang yang lemah. Dari pengertian inilah para ulama-ulama tasawuf ada yang menjadikan bahwa hawa, nafsu, syahwat itu menjadi satu yang sama. Ada yang membedakan, satu merupakan bagian daripada yang lainnya. Pada satu saat bagian ini juga mempunyai bagian daripada apa yang dijadikan sebagai keseluruhannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa man galabathu syahwatuhu, siapa saja mengalahkan dia oleh syahwatnya, wa ka'afil ma'asi, dia pasti akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. La mahala, tidak mustahil. Wa aslu dzalika kullihi, dan asal yang demikian itu semuanya ridahu an nafsihi, yaitu keredaannya terhadap dirinya sendiri, terhadap nafsu. Wa man lam yarda an nafsihi, siapa saja yang tidak reda daripada nafsunya, lam yastahsan, dia tidak menganggap baik, tidak akan menganggap baik halah, akan keadaan daripada nafsu itu. Lam bisa dikatakan dari ahsana, istahsana, yastahsan atau yastahsin. Tidak menganggap baik akan kelakuan itu si nafsu. Walam yaskun ilaiha, dan dia tidak tenang kepada nafsu itu. Dia selalu bermusuhan dengan nafsunya. Nah, kalau ini yang kita miliki, wa man kana bihadzal wasfi, siapa saja yang ada bersifat dan sifat ini, kana mutayaqqizan, maka dia adalah orang yang jaga, mutanabbihan, orang yang terjaga, litawariqi, bagi tawarik, wal awarik, tawarik jamak daripada tawarik. Ini tawarik ini artinya rintangan-rintangan yang sedang kita hadapi dalam perjalanan. Wal awarik, begitu kita, semua yang menghadang kita dalam perjalanan. Wabit tayakkuzi wat tanabbuhi, dan dengan sadar dan jaga, yatamakkanu min tafakkudi khawatirhi, maka dia akan menjadi kuat daripada khawatiran, kehilangan daripada perasaan-perasaannya itu, daripada khawatirnya. Wa mura'atnya, dan meliharanya. Wa inda zalika, dan ketika itu, inda tamakkuni minat tafakkudi khawatirhi,
tahmadu niranus syahwati, menjadi padamlah api-api syahwat, padam dia, api syahwat itu padam. Kenapa? Bagikan pelita yang tidak punya minyak. Karena ketika hawa itu terwujud, lalu nafsu yang melakukannya, berarti bagikan pelita yang banyak minyaknya, atau bagikan balon yang wattnya besar, dia akan semakin keras. Tapi ketika kurang, maka lama-lama dia akan redup. Fala yakunulha alai galabatun, maka tiadalah baginya atasnya satu kemenangan, tidak ada, wala kuwatun, tidak ada kekuatan. Fayat tasiful abdu hina izin bisifatil iffah, maka bersifatlah seorang hamba ketika itu bersifat iffah yang selalu berusaha sejauh-jauhnya daripada yang menyebabkan dia berdosa. Dia tidak akan pernah lalai daripada kewajiban untuk melakukan ibadah. Dia tidak akan pernah lalai daripada godaan-godaan yang akan menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Fa'idha syara afifan, maka apabila dia menjadi orang yang afif, kana mujtaniban likulli ma nahahullah, niscaya jadilah dia menjadi orang yang senantiasa menjauhkan diri bagi semua apa yang dilarang oleh Allah daripadanya. Muhafizan, jadilah dia juga menjadi orang yang melihara ala jami'i ma amarahullah rabbi, atas apa yang diperintahkan dia dengannya. Apakah itu ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, dia akan selalu lakukan. Wa hadza huwa, dan inilah dia makna ta'ati lillahi azza wa jalla, makna daripada taat karena Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung. Waslu hadza kullu, dan pangkal daripada semua ini adamu ridahu an nafsi, yaitu keadaan ridhonya daripada dirinya, daripada nafsunya. Fa idza la syai'a, maka apabila tidak ada sesuatu, maka apabila tidak ada sesuatu, aujaba 'alal 'abdi minal ma'rifati bi nafsihi, maka wajiblah, yang mewajibkan atas orang hamba daripada mengetahui dirinya sendiri. Nah ini yang dimaksudkan ma'rifatu nafsi, ini adalah nafsu yang tadi, yang merupakan bagian daripada komponen kehidupan batin manusia. Wa yalzamu min dzalika, dan lazimlah daripada iman itu. Apa yang lazim? Ada muridu anha, tidak ridho daripadanya, tidak ridho daripada itu si nafsu. Wa yukaddaru tahaqqul abdi, dan ditakdirkan tahqiqnya seorang hamba fi ma'rifati nafsi, pada mengetahui nafsunya sendiri, mengetahui nafsunya. Yasulahu halu, menjadi baiklah baginya kelakuannya. Wa ya'lu maqamu, dan menjadi tinggi makamnya. Waqad warada anil kibari wal a'immati al akhyar, dan sesungguhnya telah datang daripada para pembesar-pembesar dalam ilmu tasawuf, wal a'immah, dan tokoh-tokoh ilmu tasawuf yang baik-baik. Apa itu? Minal kalimatil mutadamminati, yaitu daripada kalimat-kalimat yang menghimpun. Li'aibihim, karena mencacati oleh mereka, linufusihim, bagi nafsu mereka, wa tuhmati minhum, dan mentuhmah, artinya dapat membohongi, dapat mengatasi, dapat menumbuk, dapat pokoknya mengatasi minumlah daripada mereka bagi nafsu. Wa ada muridohum ana, dan ketiadaan ridhonya mereka itu daripada nafsu. Wa ada muridohum ana aksaru. Nah, kalau sudah demikian adanya, maka tidak ridhonya mereka itu daripada nafsu aksar, itu jauh lebih banyak. Lebih banyak min ayyusa, daripada dihitung. Artinya
Misalnya kalau kita mampu untuk menghitung tidak ridhanya kita dibanding dengan yang tidak kita ketahui, maka tidak ada ridhanya terhadap nafsu itu jauh lebih banyak sampai kita tidak tahu ukuran ketidakridaan kita daripada kalau kita coba untuk menghitungnya. Itu sebagai suatu kinayah daripada orang yang sudah tahakkuk dalam hal ini. Para arifin akan sangat-sangat membenci nafsunya, karena dengan demikianlah dia akan menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah. Walidzalika qala Abu Habs radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Dan karena itulah berkata Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah taala ridha daripadanya. Malam yattahim nafsahu ala dawamil awqati. Siapa saja yang tidak bisa mengendalikan akan nafsunya atas keabadian daripada waktu-waktu, walam yukhalifha, dan dia tidak bisa menyalahi nafsunya bijamil ahwal, pada semua keadaan-keadaan, walam yajurraha ila makruhiha, dan tidak dia menjalankannya kepada apa yang dibencinya, bisairi ayyamhi, pada semua hari-harinya, kana magruran, maka orang itu termasuk orang tertipu. Kenapa? Karena memang dia tidak sadar bahwa dirinya sedang dibius oleh nafsunya, sedang dihipnotis oleh nafsunya, sehingga dia tidak merasakan bahwa dirinya berdosa ketika melakukan ini, berdosa kalau meninggalkan perintah, berdosa kalau melakukan larangan-larangan. Tidak rasakan, dia tidak merasakan hal itu. Artinya apa? Dia memang melakukan secara sadar, tapi kesadarannya itu tidak menyebabkan dia terhalang daripada berbuat dosa. Justru kesadarannya ini memaklumi bahwa dirinya berbuat dosa, tetapi karena dia magrur, dia tertipu. Dia tertipu oleh para penipu, itulah setan. Maka dia melakukannya, sedikit pun tidak ada penyesalan, sedikit pun tidak ada penyesalan. Sampai kapan-kapan dia tidak menyesal. Padahal dia akan merugikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bahkan agamanya, tapi sedikit pun dia tidak menyesal. Nah, itulah orang-orang yang ridha terhadap nafsunya. Wa man nazara ilaiha, siapa saja yang memandang kepadanya pada nafsu, bisihsani syai'in minha, dengan menganggap kebaikan sesuatu daripadanya, faqad ahlakaha, maka sungguhnya dia telah membinasakannya. Wa kaifa yasihhu lil akili, bagaimana akan sah bagi seorang yang berakal ar-ridha an-nafsi, ridha terhadap dirinya. Bagaimana orang yang berakal itu meridha dirinya? Wal karimu ibnul karim, kemudian ada seorang mulia, anak daripada orang mulia, yang kulo berkata, maksudnya Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu, saya tidak bisa membebaskan diri saya, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak berbuat jahat. Artinya kita coba misalnya untuk melawan nafsu, kita kalah terus, kecuali kalau kita menjadikan upaya kita ini dengan cara memanggil Allah yang membuat nafsu itu. Kita panggil, ya Allah, saya tidak mampu mengendalikan nafsu saya sendiri. Kalau tidak kau tolong hamba ini, ya Allah, hamba akan selalu diperkuda oleh nafsu sendiri. Oleh sebab itu, ya Allah, hamba mohon kepada engkau agar engkau lah yang bisa mengendalikan nafsu dari hamba, dan hamba bisa selamat daripada tipu daya nafsu. Jadi kalau kita coba melawan sendiri, kemungkinan besar kita tidak mampu. Lebih-lebih kalau setan mengetahui kita sedang bertarung melawan hawa nafsu kita sendiri, maka setan nanti akan memberikan pertolongan semampu-mampunya. Bahkan dia semakin peralat itu hawa nafsu oleh setan. Al-Musannif rahimahullah ta'ala, wa qala aidan Abu Habs radhiyallahu
ta'ala anhu. Dan berkata juga Abu Habsin, mudah-mudahan Allah reda daripadanya, mundu arba'ina sanatan, selama 40 tahun, i'tiqadi fi nafsi, keyakinan saya pada diri saya, annallaha yanzuru, bahwasanya Allah memandang, ila nazri sukhti ilayya, kepada saya, nazra sukhti, dengan pandangan yang marah. Selama 40 tahun ini saya meyakini bahwa Allah itu tidak pernah sekalipun selama 10 tahun itu memandang saya dengan pandangan rahmatnya. Selalu memandang saya dengan pandangan sinis dan pandangan benci, kata daripada Umar bin Khattab. Wa a'mali tadullu ala zalika, amal perbuatan saya yang menunjuk atas hal itu. Amal perbuatan saya yang menunjuk atas itu. Jadi ini selama 40 tahun itu Umar bin Khattab menilai amalnya. Apakah amalnya ini sudah sesuai dengan syariah atau tidak? Jadi tetap tolak ukurnya adalah dari syariah. Kalau ternyata menurut keyakinan Umar bin Khattab dia belum bagus secara syar'i amalannya, baik yang berhubungan langsung dengan Allah ataupun yang berhubungan sama manusia, maka dia meyakini bahwa dirinya itu sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan yang marah. Allah marah kepada saya, dia bilang. Dari situ dia tahu, dia rasakan. Padahal Umar bin Khattab itu kebaikannya, ketika ditanyakan oleh Rasulullah kepada Jibril bahwa kebaikan Umar bin Khattab itu satu daripada sekian banyak kebaikan Abu Bakar Siddiq. Dalam arti dari segi rankingannya, maka memang ranking daripada Khulafaur Rasyidin itu yang paling tinggi adalah Abu Bakar Siddiq, dan kedua adalah Umar, barulah Utsman, keempat Ali. Dalam dia mengetekadkan dirinya yang selalu dipandang dan pandangan sinis oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dapat ketahui daripada amal perbuatannya itu yang menurut penilaian syar'inya dia belum maksimal, belum bagus. Ini Umar bin Khattab. Sesungguhnya beliau itu mengatakan hal ini adalah semangat tawaduk kepada Allah, sehingga dia tidak mengatakan orang lain yang begitu, tetapi dia sendiri yang begitu. Orang lain yang begini, tapi dia sendiri yang begini. Artinya dia selalu rendah diri, dia rendah hati maksudnya. Sehingga dia mengatakan 40 tahun saya tidak pernah padam ingatan saya terhadap bahwa Allah tidak pernah memandang saya dengan pandangan rahmah. Kalau itu bukan pandangan rahmah berarti pandangan cacat, pandangan laknat. Itu kata daripada Umar bin Khattab. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qala al-Junaidi, dan berkata Imam al-Junaidi. Jadi dalam ilmu tasawuf, Junaidi al-Baghdadi dan Imam Ghazali at-Tusi itu yang menjadi imam dalam tasawuf. Dalam tarekat Abdul Qadir al-Jilani. Dalam ilmu fikih 10 banyaknya, tapi yang tersisa saja 4. Dalam ilmu tauhid adalah Abul Hasan al-Mu'tazili dan Abu Musa al-Asy'ari. Ini adalah yang kita ikuti sebagai jalur-jalur daripada 4 macam itu. Maka Junaid al-Baghdadi merupakan salah satu daripada imam tasawuf, ya memang ulama Baghdad. Apa kata beliau? La taskun ila nafsika. Jangan sekali-kali kau tenang terhadap dirimu. Jangan. Wa indamat ta'atuha. Sekalipun terus-menerus taatnya. Jangan dengan kita merasakan diri kita selalu berbuat taat, lalu kita mengatakan diri kita pasti kita surga, pasti surga. Itu misalnya, dia tidak boleh kata semacam itu. Harus dia senantiasa menengok kepada siapa teman duduknya.
di sebuah kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Lalu pada saat itu dia harus juga bertanya pada dirinya, kalau saya coba ukur-ukur diri saya dengan orang ini, masih lebih baik kebagusan saya bandingkan dengan dia. Kenapa? Karena misalnya kita begitu selesai ngaji, kita sholat berjamaah, begitu selesai jamaah kita kembali kepada pengajian, dan terus macam itu. Nah, kalau ini terjadi, maka jangan hal itu membuat kita lengah lalu mengatakan, oh saya saja kan paling pandai, paling rajin beribadah, paling rajin ngaji, paling rajin berdoa. Jangan. Karena boleh jadi dengan lantaran itu Allah tidak mempercayai kita lagi. Tidak mempercayai kita lagi. Karena apa? Karena kalau orang-orang arif billah itu, dia diketahui oleh seorang wali, sekalipun mengetahui dia akan sangat menyesal. Dia akan sangat menyesal. Seperti halnya yang dilakukan oleh itu Ubah ketika dia ditemui oleh itu Ibnul Arabi yang pada waktu 3 hari 3 malam para ulama di Masjidil Haram salat istisqa minta hujan, tapi setetes embun pun tidak ada yang turun selama 3 hari. Akhirnya Ibnul Arabi yang masuk dalam gua duluan dan minta di situ seperti terjadi semacam itu, tanpa diketahui oleh Wahbah. Wahbah itu masuk ke dalam gua. Dia tidak salam, dia lihat bahwa ada orang dalam gua itu. Dia lihat, tapi tidak salam, langsung dia sholat di gua tersebut. Lalu dalam gua itu dia minta, begitu minta turun hujan lebat. Dia justru menikmati siraman hujan itu sampai di tempat tinggal, yaitu di rumah seorang tuan, karena dia menjadi Buddha. Akhirnya dia penasaran di mana tempat rumahnya. Kalau sampai hujan-hujan semacam itu, dia tidak merasa puas dengan hujan yang turun, tapi harus lebih lebat. Akhirnya pada waktu itu turun hujan seketika yang menyebabkan Ibnu Arabi menjadi merajuk. Siapa yang dibuntuli dari belakang, tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah seorang tuan. Akhirnya beliau itu juga balik ini Ibnu Arabi itu minta kepada Allah supaya bisa beribadah tenang. Kemudian diikuti dari belakang, sampailah si Ubah ini masuk ke dalam sebuah rumah. Lalu Ibnul Arabi pun tinggal di luar. Tiba-tiba datang seorang Buddha, tinggi, kekar, besar perawakannya. Akhirnya yang punya rumah tua nih, buka, saya ini Buddha. Kalau begitu ingin saya bertemu dengan tuannya. Nah, nanti saya kalau memang diizinkan oleh tuannya silakan kalau memang diizinkan. Akhirnya keluarlah tuan itu. Ternyata tuan ini punya budak banyak. Semua yang dikeluarkan oleh tuan itu budaknya, tidak ada yang diminati oleh Ibnul Arabi. Akhirnya itu mungkin lagi satu, maka dikeluarkan satu ini. Oh, ini budak yang tuan mau. Ini tidak pantas untuk tuan, tidak pantas sama sekali. Akhirnya karena dia tidak pantas, nah ini saya beli. Kemudian berapa jual, tuan mau jual? Ini kan kalau saya pasarkan 20 dinar, tidak pantas. 10 dinar saya ambil. Belilah Ubah itu oleh Ibnul Arabi dengan 10 dinar. Lalu Syekh Ibnul Arabi katanya Ubah, padahal tidak pernah bertemu, karena dia seorang waliullah. Kenapa kok Tuhan mau beli saya? Saya kan tidak akan mau berkhidmat kepada Tuhan. Saya membeli Tuhan bukan untuk berkhidmat kepada saya, justru saya akan berkhidmat, kata daripada Ibnul Arabi kepada Ubah. Akhirnya dia sadar bahwa Ubah ini ada yang mengetahui dia.
Setelah dia mengatakan saya justru yang akan beriman kepada Tuhan, dia sadar bahwa dia diketahui oleh Ibnu Arabi. Dia diketahui, maka akhirnya dia masuk ke dalam kamar menangis. Ya Allah, ternyata sudah ada yang mengetahui saya. Percuma saya hidup lagi. Percuma saya hidup lagi. Lebih baik matikan saya Allah daripada sebelum orang banyak mengetahui saya. Hanya meninggal, tidak bercerita Ibnu Arabi mengatakan bahwa ini seorang waliullah. Karena diketahui oleh orang banyak dia budak yang meninggal, tidak ada yang ikut memakamkan jenazah itu Ubay. Hanya sedikit yang dekat-dekat dengan Ibnu Arabi saja. Maka itu yang menyebabkan dia ingin mukasyafah sampai kepada dibukakan hijab, ternyata dia duduk bersama Rasulullah di kanan Rasulullah dan ada salah seorang waliullah juga di kirinya. Lalu dikatakan, ini kan Sultanu Salastinil Aulia, ini namanya raja daripada para raja wali ini, Ubah ini raja daripada raja wali. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita ditakdirkan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata daripada Junaid Al-Baghdadi, jangan hal itu menyebabkan kita lalai. Jangan. Tetapi adalah justru kita semakin berikhtiar dan berikhtiar. Karena ketika kita lalai berarti kita sudah pede. Bisa saja nanti dengan istidraj itu bisa lama-kelamaan kita berhenti menjadi orang taat. Nah, ini yang sulit. Berarti istiqomah itu sangat sulit. Ada saja penyebabnya kita sedikit demi sedikit meninggalkan keistiqomahan itu. Ada sebabnya. Kadang-kadang sebabnya ini mungkin terlalu bahagia, atau mungkin terlalu susah, atau mungkin terlalu lelah dan lain sebagainya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, telah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah taala ridha daripadanya. Ma raditu an nafsi tarfat aidin. Saya tidak pernah ridha terhadap nafsu saya, sekejap mata pun tidak pernah ridha. Tak pernah. Artinya apa? Karena nafsu ini kan suatu saat dia kadang-kadang lelah. Dia biarkan diri kita melakukan kebaikan. Tetapi justru dia tidak berarti kalah. Tidak berarti kalah. Dia hanya mengalah. Mengalah itu artinya bukan berarti dia kalah karena prestasi kita, tapi dia kalah karena kelemahannya. Itu si nafsu. Dia merasa kalah. Tapi untuk bangkit lagi dan bangkit lagi sampai betul-betul dia lumpuh. Betul dia lumpuh. Bagaimana caranya dia betul lumpuh? Jangan kasih kesempatan. Salah satu contoh saja misalnya, ketika kita batal wudhu langsung wudhu. Nah ini misalnya. Jadi tidak ada spasi antara wudhu yang pertama dan wudhu yang kedua. Berarti tidak ada kesempatannya. Ketika misalnya kita lupa zikir, ingat langsung zikir lagi. Berarti lupa kita itu diambil alih posisinya oleh nafsu. Maka itu dikatakan oleh Sulaiman Ad-Darani. Wa yuhka an Sirri Sikti, dan diriwayatkan daripada Sirri Sikti radhiyallahu anhu, anau qala, bahwasanya Sirri Sikti berkata, inni la anzuru ila wajhi fil yaumi kada wa kada. Sesungguhnya saya ini senantiasa bercermin untuk bisa melihat wajah saya seperti ini. Maratan pada satu ketika makhafatan ayyakuna kadiswadda. Saya khawatir kalau wajah saya sudah hitam. Lamma akhafuhu minal ukubati. Lima akhafu, karena apa yang saya khawatirkan daripada ukubah. Artinya saya khawatir sekali kalau wajah saya hitam karena hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa saja kelihatan. Nah, kadang-kadang begini ya, bayangkan orang-orang yang bukan wali majzub, dia tapi wali magdub. Wali majzub itu kan, kalau wali majzub itu dia gila total. Dibekukan akal. Ini wali magdub. Kenapa dia wali magdub?
Dia akalnya masih sadar. Pokoknya berkomunikasi dengan manusia tidak ada apa aneh-anehnya. Dia makan seperti kita makan, dia berpakaian seperti pakaian, tapi tidak mau sholat. Akhirnya tidak pernah tersentuh mukanya oleh air wudu, maka mukanya hitam. Berarti merupakan suatu ukubah seperti yang ditakutkan oleh Sulaiman Adaran, oleh Syekh Sikti seperti itu. Wajahnya hitam kusam karena dia tidak pernah sholat. Kenapa? Karena dia mengikuti suatu tradisi yang diajarkan oleh para ahli-ahli tasawuf yang nyeleneh-nyeleneh itu. Pokoknya begini, kalau kau ingin dicintai 100% oleh Allah, maka bikin Allah Ta'ala 100% benci kepada dirimu. Saya nantinya akan kehabisan benci, akhirnya tumbuhlah cinta, dia bilang. Tumbuhlah cinta. Itu. Ini pernah dulu, ini kan pernah wali santri kita ya, Tuan Guru Amin namanya, yang di Karangkemong. Dia anaknya mondok di dia yang bercerita, ada seorang mengikuti aliran tasawuf semacam itu. Dia jualan ini, dia jualan nasi di warung. Tiba-tiba ada seorang yang masuk. Dia melihat kitab Melayu lah ditaruh di atas tempatnya jualan itu. Lalu dia coba lihat kitab itu. Akhirnya orang yang mengikuti aliran tasawuf ini mengatakan itu sudah tidak ada gunanya kitab itu bagi saya. Terus gimana? Kenapa tidak ada gunanya? Sudah sering kali saya sudah hafal dan saya amalkan dia, tapi tidak ada pengaruhnya pada diri saya. Anda bisa tenang katanya. Tapi sekarang setelah saya meninggalkan isi kitab ini, saya justru tenang. Terus di mana perguruannya? Maka diajaklah datang ke guru itu. Ternyata maharnya 1,5 gram emas. 1,5 gram emas. Itu yang jadi maharnya. Kebetulan yang mengajak ini punya warisan hanya 2 are tanah. Ini begini saja, karena belum ada saya punya emas 1,5 gram. Tidak, ini saja kita sewakan di rumah, sawah. Kemudian kita beli emas 1,5 gram. Terus mulai dia diajar. Pelajaran pertama bukan wudu, bukan mandi. Justru pelajaran pertamanya adalah seperti tadi itu. Mau enggak kamu ingin dicintai 100% oleh Allah? Ya itu yang kita cari, makanya saya belajar di sini. Caranya itu gampang, kata si guru. Bikin Allah 100% benci kepada kamu. Nanti lama-lama Allah menjadi bosan benci. Hanya tumbuh cinta. Gimana caranya? Nah, berarti nanti kalau kamu kadang-kadang kecil, tidak usah beristinja. Ini pertama. Sampai kadang-kadang besar, tidak usah bertinja. Kalau kamu campur dengan istrimu juga berkali-kali, tidak usah mandi. Itu, tidak usah mandi. Supaya Allah betul-betul benci kepada kamu. Akhirnya dilakukan oleh orang ini. Ternyata si gurunya itu seringkali membaca kitab dengan arti yang salah. Dengan arti yang salah. Ada di dalam kitab bahasa Arab itu kan, kitab pakai kecil. Itu. Idza dhabta ilal masjid yaumal jum'ati fa sakkin kalbaka. Nah, kata-kata sakin ini diartikan dengan berpisau-pisaulah kamu. Berpisau-pisau berpisau-pisau. Ya, berpisau-pisau. Akhirnya setiap dia akan pergi Jumatan, dia bawa golok. Dia bawa golok. Kenapa? Karena ini ajaran dari guru saya. Dan kalau sakin kalbaka itu diartikan berpisau-pisau. Akhirnya betul, murid-muridnya semua bawa golok kalau ke masjid. Oh, mungkin bukan itu yang dimaksudkan, tapi sakin ini artinya tenangkan hatimu. Pada saat berjalan jangan nengok kanan, nengok kiri, tunduk saja, lihat sambil baca doa, berjalan ke masjid. Nanti kamu sampai di masjid kau tenang.
Akhirnya lama-lama banyak temannya tuh yang berpisah-pisah itu. Dia bentuk kelompok sendiri di masjid. Lama-lama dia bikin masjid di tengah katanya. Di tengah ledang pisang. Akhirnya dari kumpul-kumpulkan siapa gurunya? Ini. Pantes orang kurang ajar itu. Berapa kilo sudah dapat masih di guru. Karena begitu kan perguruan-perguruan semacam itu selalu punya mahar. Ini ada dulu dari Pelempat namanya Pak Borido. Dia ngajar di Sekotong. Masnya juga 1,5 gram jadi mahal. Berarti kalau 10 berarti sudah berapa itu? Berarti sudah dapat 15 gram. Ini cara mereka. Ternyata motivasinya dunia semua. Padahal tasawuf yang sungguhnya kan kalau tidak benci sekali kepada dunia, paling tidak dia memperalat dunia itu untuk menjadi alatnya untuk sampai kepada Allah. Ini justru sebaliknya. Nah, ketika dia tanya, nah inilah cara kita menguji orang yang betul-betul ingin ngaji atau enggak, dia bilang. Ini. Itu kan sama saja seperti dulu pernah seorang guru. Ada muridnya sangat cantik sekali. Dia masukkan ke dalam rumah. Dia cium. Teriak anak itu. Ketika teriak anak ini, maka dikerumuni oleh masyarakat. Langsung digebok oleh masyarakat. Ini kok bapak-bapak ini salah penilaian kepada saya. Saya menguji dia. Dia bilang. Saya uji dia. Apakah dia ingin betul-betul menjadi santri saya atau enggak. Kalau dia mau dicium, diam berarti dia betul mau jadi santri saya. Tapi kalau berteriak berarti tidak cocok jadi santri saya. Dia bilang. Ada yang begitu. Ada seperti itu. Tapi orangnya sudah mati dia. Sudah mati. Dan itu memang sering dia lakukan seperti itu. Ketika dia tangkap basah, digebuk oleh masyarakat, itu alasannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala makhafatan ayyakuna kadiswadda lima akhafuhum dan uqubah. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan berkata juga beliau ini Syekh Sikti, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, minan nasi nasun law mata nisfu ahadihim ma in zajaran nisful akhar. Ada di antara manusia yang kalau mati setengah kepribadiannya, maka dia tidak sadar, tidak waspada terhadap setengah yang lain. Ini apa yang dimaksudkan oleh beliau? Artinya ketika dia mungkin diberikan suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia betul-betul tidak mampu beraktivitas sebagaimana layaknya manusia yang sehat walafiat, tetapi dia tidak sadar akan sisa daripada hidupnya itu, yang kesehatannya sebenarnya. Artinya sehingga dia lalai. Atau yang dimaksudkan juga oleh beliau ini, mati kemanusiaannya yang biasa. Dia sudah sampai kepada 50% makomnya kepada makom arifin. Tetapi sisa yang 50% ini dibiarkan, tidak diusahakan untuk bisa mengantarkan dia kepada arifin 100%. Misalnya begini, dia sudah salat syariat sudah mapan, dia sudah syariatnya. Kemudian dia sudah memasuki kepada 50% salat tarekat. Salat tarekat 50%. Dia merasa puas dengan hal itu. Sudah cukup, masih tidak usah kita berijtihad dan riadah lagi. Tidak berusaha. Akhirnya dia mentok sampai situ. Ketika dia mentok ini bukan meningkat lagi. Dia padahal baru saja sampai kepada pertengahan. Bisa saja dia mundur dari awal. Tidak bisa melompat daripada batas pertengahan. Maka dia lalai terhadap kepribadian yang setengah untuk menjadi orang yang lebih meningkat. Wala asabani illa minhum ila ghairi hadza. Dan tidaklah dapat menghisap saya kecuali sebagian daripada mereka
dan kepada yang lain yang diperlukan itu minal ibarat as-sadirati, daripada ibarat-ibarat yang lahir minal masyayikh. Artinya ini semua apa yang diucapkan oleh orang-orang yang suci ini sesungguhnya dapat menjadi dasar kita untuk senantiasa berikhtiar untuk apa? Paling tidak mengikuti jejak mereka sebatas kemampuan kita. Kita juga tidak akan memaksakan diri untuk sampai kepada di luar kemampuan. Ini sesungguhnya begini ya, ada orang yang puasa sampai setahun, 4 tahun tidak pernah ada puasa. Tetapi lantaran puasanya itu dia lupa akan kewajiban yang lain. Dia aktivitas lain dilakukan menyebabkan tanggung jawab yang lebih besar terlupakan. Kewajibannya yang lebih besar berarti dilupakan. Itu yang dikatakan oleh kakek moyang kita dengan ya neteh kandik gembuk jarum. Neteh kandik gembuk jarum. Kalau cangkul kita pergunakan untuk mencangkul tanah, sehari kita paling tidak dapat 2 hari. Tapi kalau jarum kita pergunakan, lupakan ditambah. Maka itu artinya dia justru tidak maju, dia semakin mundur daripada posisi yang sudah diraih. Nah, kita bisa mengetahui ada kewajiban utama kita, ada kewajiban sekunder kita, ada kewajiban yang sekedar wajib saja. Tapi ketika kita meninggalkan kewajiban utama itu, dia korbankan karena kewajiban yang tidak begitu berat, atau kadang-kadang yang sunat tapi dia wajibkan dirinya, maka ini merupakan suatu kerugian. Misalnya gini, kita bandingkan. Ketika kita muamalah bersama orang banyak, kita bergaul bersama orang banyak, kita dapat saling memberikan masukan kepada orang banyak, kita dapat menguji kemampuan kita untuk menghindar daripada pengaruh-pengaruh jahat daripada orang banyak. Tapi tiba-tiba kita uzlah. Dalam uzlah itu memang seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak ada yang lebih cepat menyebabkan kita sampai kepada al-mahbub kecuali uzlah. Nah, kata uzlah ini apa? Apakah uzlah itu total yang dimaksudkan oleh Abdul Qadir Jailani dengan tabatul bidayah, mengasingkan diri tanpa pernah ada berkomunikasi dengan orang banyak, atau uzlah itu yaitu tabatul nihayah, kita bisa bergaul bersama orang banyak. Cirinya bagaimana? Kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat kepada orang banyak. Dia tahu caranya beristinja, dia tahu caranya mandi, dia tahu caranya mencari rezeki dengan cara baik, dia tahu caranya sholat. Kemudian yang kedua, kita sabar terhadap apa? Terhadap apa yang disebabkan oleh kita bermuamalah dengan orang banyak itu. Mungkin dia menghina kita, mungkin dia mencaci maki kita, mungkin dia mengolok-olok kita, kita sabar. Nah, ini uzlah yang tabatul nihayah. Ini adalah merupakan satu yang wajib. Nah, tabatul bidayah itu memang kita hanya tidak bergaul bersama orang banyak, kita tidak bersentuhan dengan orang banyak, kita fokuskan diri kita istighfar terus banyak-banyak, puasa, sholat. Nah, sementara kewajiban kita tinggalkan yang lebih wajib. Ini kadang-kadang termasuk orang yang dikendalikan juga oleh nafsunya. Nah, termasuk apa yang dikatakan oleh beliau yang mengatakan dia sebenarnya sudah setengah bisa memiliki dirinya, tapi dia lalai dalam setengah yang lain. Ini adalah kadang-kadang menyebabkan ya sebagian manusia lupa akan kewajiban utamanya, lalu dia melakukan hal-hal yang sunat, yang tidak wajib, sehingga banyak orang-orang menjadi terlantar lantaran dirinya. Coba kita lihat di dalam Hidayatus Salikin itu ya, syarat-syarat uzlah. Syarat-syarat uzlah di situ ada syarat uzlah, karena itu kitab terjemahan dari Bidayatul Mujtahid sungguhnya itu. Sehingga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari memang agak berat dia. Sehingga itu sebabnya ada syarat-syaratnya. Berarti persyaratannya ini ketika dia berat, berarti dia mampu.
Maka kembali kepada ittaqullah masata'tum, takutlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Waqad allafa Asy-Syaikh Abu Abdurrahman As-Salma, sesungguhnya telah menyusun oleh Syekh Abu Abdurrahman As-Salma radhiyallahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha daripadanya, juz'an sagiran lijirmin azimil fawaidi, yaitu suatu juz' yang kecil untuk suatu tujuan besar daripada faedah-faedah besar. Tentang apa? Fi uyubin nafsi, yang berbicara khusus tentang cacat-cacat nafsi. Wa kaifiyati mudawatiha, dan cara-cara untuk mengobatinya. Itu kitab yang disusun oleh ini Syekh Abdurrahman As-Salma itu. Kemudian falyanzur fihil muridu, maka hendaklah memandang padanya oleh murid. Wa kadzalika, dan begitu juga allafa qablahu al-Imam Abu Abdullah Al-Harsi Al-Muhasibi. Begitu juga setelah menyusun sebelum daripada Syekh Abdurrahman ini, Imam Abu Abdullah Al-Harsi Al-Muhasibi, kitaban, sebuah kitab, sammahu an-nasaihu, kitab yang namakannya kitab an-nasaih, jama'a fihi min ma'ayibin nafsi, dia menghimpun padanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan cacat-cacat nafsu, wa khidaiha, dan tipuan-tipuannya, wa gururiha, dan tipu-tipuannya, wa syururiha, dan kejahatan-kejahatannya, jumlatan syafiyatan, yaitu jumlah yang sangat mengobati, yang bisa mengobati, wa nabbaha bihi ala sunani dirasati afiyatin, dan wa nabbaha bihi, dan yang berikan penjagaan padanya, ala sunani dirasatin afiyatin, yaitu atas sunnah-sunnah mempelajari tentang keafiatan, mimma kana alaihi salafun salih, daripada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita yang saleh, ridwanullah ta'ala alaihi, mudah-mudahan meridai akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Minat taftish, daripada penelitian-penelitian, wa tafakkudi, dan daripada penelitian-penelitian yang lebih mendalam, wa nazri bima taslahu, dan memandang kepada apa yang pantas dengannya, a'maluna, artinya yang bisa menjadi baik dengannya amal perbuatan kita, amaluhum, harapan perbuatan mereka, wahwaluhum, dan kelakuan mereka, wa anfusum, dan jiwa-jiwa mereka, wal muhafazatu ala tathhiril asrar, dan memelihara atas penyucian sir-sir, wal qulub, dan hati, wal mubalagah, dan bersangatan fil hazri, yaitu pada mewaspadai, min muhqiratiz dzunubi, daripada yang tercela-cela, daripada dosa-dosa yang tercela, mendapati sifat lil mausuf. Waqad nakala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sesungguhnya telah memindahkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan mensucikan oleh Allah akan rohnya, minhu, daripadanya, paslan, satu pasal, fi kitabi, dan kitabnya, wa qamadafi, dan telah berpegang teguh padanya, zikruhu, yaitu zikirnya, bilafzi, dengan ucapannya, wa nassa khitabahu, dan ia menjelaskan akan khitabnya, ba'da an asna ala muallifi, setelah dia memuji atas penulisnya, bima huwa ahlu, dengan apa yang ia jadikan sebagai tanda keahliannya, pabana lil jahili, maka nampaklah bagi orang jahil bihi, dengannya, ilmuhu, pengetahuannya, wa fadluhu, dan kelebihannya, faqala fi'atihi, maka dia berkata pada kebenarannya, wal muhasibi rahimahullahu ta'ala hibrul ummah, sedangkan Imam Al-Muhasibi itu mudah-mudahan merahmati Allah, merupakan bagikan tinta daripada umat ini, yaitu paling sangat luar biasa ilmunya dalam hal ini. Ilmu muamalah,
pada ilmu muamalah. Walau asabaku ala jami'il muhabbahaitsin, dan bagi Imam Al-Mu'asibi itu ada keunggulan dibanding dengan para peneliti-peneliti yang lainnya, para pembahas-pembahas yang lainnya. An uyubin nas, daripada ain uyubin nafsi, daripada cacat nafsi. Artinya para ulama-ulama ini menulis hasil daripada penelitiannya secara fisik jasmani, observasi langsung, atau melalui riyadhah dia meneliti, lalu tulis hasilnya. Wafatul a'mali, dan cacat-cacat amal, wa agrarul ibadat, dan tipe-tipe ibadat, wa kalami, dan ucapannya, jadirun, wa kalamu jadirun, yaitu ucapan-ucapan itu sangatlah mulia, sangat agung. Bi'ayyuhka, artinya sangat banyak sekali diceritakan. Ala wajhi, atas jalannya. Tumma dzakarahu, kemudian dia menyebutnya. Wa qad kana awhada zamanihi ilman, dan sesungguhnya adalah dia satu-satunya pada masa itu dalam jihad ilmu ibadatan, dalam jihad ibadahnya. Wa nukhbata awanihi, dan sebagai pilihan daripada orang-orang yang ada pada masa itu. War'an, dalam segi kewaraannya. Wazadatan, dan kezaidannya. Siapa itu? Said Al-Hajj Abul Abbas bin Amir radhiyallahu anhu, yaitu seorang ulama Ibn Abul Abbas. Ini Abul Abbas ini bukan Abul Abbas Al-Marsi. Bin Amir rahimahullahu ta'ala alaihi waridwanuhu, dan mudah-mudahan juga keridaan Allah. Yaksuru minat tahridi ala muta'alati hadzalikal kitab. Dia sangat sering untuk menganjurkan memutalaahkan kitab tersebut, wal amal, dan mengamalkan bima tadammahu, dengan apa yang dikandunginya, min haqqin, daripada kebenaran, wasawabin, dan yang benar, yang betul-betul. Wa azannani sami'tuhu, kemudian telah memberikan perkiraan, aku telah mendengar dia. Zata yaumin, pada suatu ketika, dia berkata, la ya'malu bima fi illa waliyun. Jadi beliau itu sering mengatakan bahwa tidak ada orang yang mengamalkan isi kitab tersebut kecuali seorang waliullah. Kenapa dia tidak mengatakan tidak ada orang yang mengamalkan Al-Quran kecuali waliullah? Justru kitab ini yang ditonjolkan. Nah, ini tentu maksudnya setelah dia mengamalkan Al-Quran, maka dia coba merincikannya dengan rincian seperti yang tertera dalam kitab itu. Sehingga ketika dia mengamalkan kitab ini, berarti dia mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Bukan berarti kitab ini sama dengan Al-Quran dari segi kemuliaannya, tetapi kitab ini merupakan intisari daripada Al-Quran. Maka sebatas itu dia bisa mengintisari Al-Quran, lalu diamalkan, berarti dia mengamalkan Al-Quran. Sama dengan kita mengkaji kitab tauhid, kitab fikih, dan kitab lainnya, itu merupakan intisari daripada Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga kita amalkan si kitab-kitab tersebut, kita berarti mengamalkan Al-Quran dan hadis. Sehingga membahasakannya itu dengan bahasa fikih, dengan bahasa tauhid. Nah, kalau di sini dia membahasakan dengan bahasa tasawuf. Au kalaman, atau dari segi ucapan. Hadza maknahu, ini maknanya. Fal yattakhidh al-muridu, fal yattakhidhil muridu mutalatahu, maka hendaklah memulai oleh murid akan mutalahnya. Kemudian wirdan, jadikan dia ada wirid. Bacanya itu jadi wirid. Dibaca menjadi wirid. Karena di situ untuk mengingatkan kita mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang batal, mana yang boleh dan mana tidak boleh, seperti yang dikandung Al-Quran. Wal yaris alal amali bima tadammanahu, maka hendaklah dia lupa, artinya berkeinginan keras untuk mengamalkan bima tadammanahu, dengan apa yang ia kandungi. Musta'inan billah, hal keadaan minta pertolongan dengan Allah, wasailan minhu, dan minta daripadanya taufikan, petunjuk, warusdan, dan petunjuk.
Supaya bagaimana? Liyunsiha li maulahu, supaya dia berikan nasihat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Fi muraati islahi batinihi, pada memelihara kebaikan batinnya. Wal qiyami ala qidamis sidqi, dan melaksanakan atas keabadian kejujuran. Artinya dia terus-menerus menjadi orang yang jujur. Fi mawatinihi, pada tempat hidupnya, dimanapun dia hidup, apakah dia di negaranya sendiri atau di negara orang, karena ini adalah merupakan suatu tempat kita melaksanakan kewajiban. Waliyaj'al hajirahu, dan supaya dia menjadikan hajirahu, orang-orang yang hijrah bersamanya itu, agar dia aja mutala'at kutub tasawuf, memutalaahkan akan kitab-kitab tasawuf, wa muwalati ali, dan berkasih kasihan bersama ahli tasawuf, artinya berteman dengan ahli tasawuf. Bitta'allufi, dengan saling jina, saling pasenang-senangi, saling merasa persaudaraan, tidak ada rasa kecurigaan, tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa antipati, tapi tetap memiliki perasaan yang sama sebagai umat Islam. Wa ta'arufi, dan saling mengenal. Fabizalika tatakawwa anwaru imani, maka dengan cara seperti itulah menjadi kuat sinar-sinar keimanannya, jadi kuat. Wa yakinihi, dan keyakinannya. Wa tantafi anhu al-girratu fi amalihi, kemudian akan menjadi tidak ada daripadanya al-girratu fi amalihi, yaitu rasa kecemburuan di dalam amalnya. Artinya maksudnya cemburu di sini, dia misalnya sudah menganggap bahwa dirinya sudah beramal banyak, lalu karena dia menganggap diri amal banyak, dia lalu mengatakan apa? Kamu saja ini yang dituruti. Saya ingin istirahat sewaktu-waktu, saya ingin untuk bersenang-senang sewaktu-waktu, ingin tenang sewaktu-waktu. Masa kamu saja yang harus kamu utamakan? Itu tandanya bagikan orang yang menjadikan amalnya sebagai kompetitor dalam kehidupannya. Diwazaifi dini, dengan tugas-tugas keagamaannya. Wala yukaddimu wala yaqdimu ala zalika, tidaklah ia mendatangkan sesuatu itu illa fardal ain, kecuali yang fardu ain. Wa ma yastajimmu bi nafsahu, dan dia tidak akan mengagungkan dirinya dengannya akan dirinya. Mimaka yadit ta'abi bimukabadati ta'abi, daripada mukabadati ta'abi, daripada pengaruh-pengaruh daripada kelelahannya itu. Kemudian wal aini mukabadil ta'abi wal aini, sama artinya itu. Wala yusjilu nafsahu bi ilmin yang baru ala wajhi, dan dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan ilmu yang membuat debu di atas wajahnya. Maksudnya ala wajhi maksudi, atas jalan tujuannya. Wa yujibu lahu intika samawasikhi, yaitu yang mewajibkan baginya batalnya kepercayaannya, waudihi, dan perjanjiannya. Jadi dia seolah-olah apa yang sudah selama ini dijadikan sebagai tekad kuatnya menjadi rapuh, dia lupakan. Wa ma akabban nafsa alaihi yauma, dan apa yang menjadi tekun anas ini. Wa ma akabban nafsa alaihi yauma, dan apa saja yang membuat manusia menjadi tekun pada hari ini. Wa hadu bihi, dan mereka itu menjadi keras atas dengannya. An sunanil qaumi, daripada kebiasaan-kebiasaan orang banyak. Hatta oksibahum zalika min razail sifati, sehingga aksabahum, sehingga dia menjadi orang yang paling berusaha keras dengan sifat yang itu daripada razail sifat razail, jadi sifat-sifat yang kotor. Wa zaimil apati, dan penyakit-penyakit besar. Masara bihim ilal halak, apa
yang kembali dari mereka itu kepada kebinasaan. Artinya apa yang menyebabkan mereka kembali kepada kebinasaan. Wasyaqa, dan kerugian. Wa aqabahum nifaqan, dan paling mengiringi akan mereka itu sebuah kemunafikan fi qulubihim, dalam hati mereka. Ila yaumil liqa, sampai kepada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasajjal alaihim bil kizbi, dan yang telah mencetak atas mereka dengan kebohongan-kebohongan pidakwahum pada dakwah mereka, artinya pengakuan-pengakuan mereka. Annahum qasiduna bi ilmihim, sesungguhnya mereka itu telah iktisad, artinya sederhana dengan amal perbuatan mereka, atau mereka menuju dengan amal perbuatan itu ridha maulahum, yaitu ridha, dia mencari ridha Tuhan mereka. Fa iyyaka wa iyyahum, maka waspadailah dirimu, waspadailah juga mereka. Wa ansyadu, dan mereka pada mengatakan laqad asma'tu launa daitu hayyan walakin la hayata liman tanada. Sesungguhnya saya telah mendengarkan kalau aku memanggil-manggil sebuah kehidupan, tetapi la hayata liman tanada, tidak ada hakikat hidup bagi orang yang senantiasa saling manggil-manggil. Ini syair ini kelihatannya kalau kita pandang secara zahir adalah hanya orang yang berteriak-teriak, bersuara-suara besar dalam berzikir dan berwirid, tapi kadang-kadang kosong hatinya daripada ingat kepada Allah. Kalau kita ikuti ini, maka berarti zikir yang bersuara besar tidak disertai dengan zikir hati itu dianggapnya tidak punya pahala. Padahal kalau di dalam kitab tasawuf yang lainnya, silakan bersuara besar, berarti kamu masih beribadah dengan lisanmu, kamu juga dapat pahala. Kalau Rasulullah, kamu berzikir dengan hatimu tidak dengan lidah, berarti dengan hati itu kau dapat pahala. Tapi kalau kamu berzikir dengan suara besar dengan hati, maka dapat pahala dengan dua-duanya. Artinya bagaimanapun caranya kita beramal soleh itu akan tetap diperhitungkan oleh Allah. Ketika kita tidak mampu dengan suara besar, maka suara kecil. Kalau tidak mampu dengan suara kecil, ya dengan hati. Kalau tidak bisa dengan hati, ya dengan nafas dan seterusnya. Yang penting ada aktivitas untuk senantiasa ingat kepada Allah, sehingga ingatnya kita kepada Allah itu akan membuat kita selalu waspada, tidak akan meninggalkan kewajiban, tidak akan melanggar larangan dengan alasan-alasan kadang-kadang seperti tadi itu. Kan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ketika datangi oleh iblis, "Ya Abdul Qadir, kamu sudah habis semua dosamu, sehingga sekarang saya akan menjamin kamu apapun kau lakukan daripada perbuatan jahat, kau tidak akan berdosa. Kalau kau meninggalkan kewajiban, kau tidak akan berdosa. Karena apa? Kau manusia suci. Aku inilah Tuhanmu," katanya. Makanya Saudara Abdul Qadir Jailani lalu buka sandalnya, "Isya' ya lain. Pergi ke kutub. Masa ada Allah menampakkan diri seperti itu? Menyuruh saya untuk meninggalkan kebaikan dan melanggar larangan." Ini cara daripada iblis. Jadi banyak kisah-kisah seperti itu juga. Bahkan banyak orang-orang tua kita juga kadang-kadang kalau kita talqin ya la ilaha illallah dan menggelengkan kepala. Dan menggelengkan kepala itu tidak mau. Bukan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia sesungguhnya pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah itu ada penampakan yang dilihat. Ada penampakan yang dilihat oleh dirinya sendiri, kadang-kadang menampakkan dirinya kayak guru kita, karena gurunya yang selalu mengajar kebaikan. Kadang-kadang kayak ibunya yang duluan meninggal, dia bapaknya yang meninggal, dan mengatakan itu si setan menampakkan diri. "Saya ini gurumu, apa yang saya lakukan selama ini tidak ada artinya. Kamu harus ucapkan gini saja," kata daripada setan yang menampakkan seperti gurunya. Akhirnya ketika dia pas pada saat itu kita mengatakan la ilaha illallah, dia menggeleng. Sungguhnya yang digelengkan itu bukan berarti talqin yang kita bacakan itu yang digelengkan, tapi gelengkan adalah apa yang diajak oleh si
setan yang menampakkan dirinya kayak guru kita, kayak orang tua kita, kayak orang-orang yang sangat kita dekati gitu. Ini artinya setan itu juga tidak pernah putus asa sampai kita mengembuskan napas terakhir. Masih tetap saja dia ingin untuk mempengaruhi kita. Ini supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap waspada dalam menghadapi nafsu dan menghadapi setan. Jadi kita tetap ingat bahwa musuh kita itu 4: dunia, setan, insi, syaitanul jin, dan nafsu kita sendiri. Kalau kita mampu mengatasi itu, harus kita pertahankan supaya bisa kita atasi. Jangan pernah lengah. Waliza qala al-muallifu wali antas haba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min tashaba min antushiba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin yarda an nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita. Mungkin ada yang memberikan masukan, pengalaman-pengalaman tentang hal ini ya, supaya menjadi tambahan ilmu dan kewaspadaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bahaya yang pegawaian setan kejar nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bandingkan mana lebih bahaya nafsu dengan setan, memang kalau kita kembali kepada kisah dari Nabi Yusuf, setanul insi itu jauh lebih bahaya daripada setanul jin. Setanul insi tidak terlalu berbahaya dibanding dengan nafsu kita. Makanya Rasulullah mengatakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ternyata jihadil akbar itu adalah memerangi diri kita. Berarti kesimpulannya lebih berbahaya nafsu daripada jin, daripada setan insi. Setan jin dan setan insi. Kenapa? Karena dia melekat terus dalam diri kita. Karena kadang-kadang apa yang diinginkan oleh nafsu itu juga kita menginginkannya. Sampai kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena begitu hebatnya nafsu ini, kuatnya mempengaruhi manusia, justru itu yang diperalat oleh setan. Ketika setan itu sudah tidak mampu menjatuhkan targetnya secara langsung, dia memanfaatkan nafsu, dia memanfaatkan perempuan, dia memanfaatkan dunia dan lain sebagainya. Jadi kemenangan setan kalau bertarung dengan nafsu, kemampuan setan memanfaatkan. Karena apa? Kalau setan itu selalu mencari cara baru untuk bisa mengalahkan kita, dan karena nafsu dia selalu satu jurus. Tapi walaupun di satu jurusan, karena begini kan ibaratnya, daripada kita memasak di banyak pohon tetapi tidak dalam, lebih baik memasak pada satu tempat tapi dalam satu tembus. Itu ibarat daripada setan ini, ibarat orang memasak satu tusukan tapi terus menerus. Kalau setan itulah dia menusuk tapi sedikit-sedikit, tidak sampai dalam. Maka yang paling baik ini yang paling dalam ini. Itu ibarat. Jadi lebih berat memang tantangan yang kita hadapi melawan nafsu dengan melawan setan. Ada ibu-ibu yang bertanya, ibu-ibu semua ini, dulu anak-anak, sekarang udah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon dicontohkan lebih banyak contohnya tentang kemunduran. Ada kemunduran daripada kemajuan tadi, seperti dikemukakan membuang cangkul dan mengambil jarum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi itu ya, ini dia disuruh berhenti sholat. Ini kan kewajiban. Kewajiban itu fardu ain, diibaratkan bagikan cangkul. Sementara zikir dalam bentuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itulah suatu yang sunat. Artinya kalau kita tidak ucapkan, misalnya tidak mengapa-apa, misalnya kita cukupkan dengan pada waktu sholat saja tidak apa-apa. Nah, tapi sekarang itu yang dilamakan, dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah sholat di waktu sholat, sudah, ini saya zikir sudah cukup ini. Nah, itu gambaran daripada apa? Dia kayak orang membuang cangkul, memungut jarum. Jarum ini dipelihara bagus-bagus, cangkulnya dibiarkan untuk orang. Jadi kalau cangkul ini padahal tadi kalau dipakai dia mencangkul 5 hari 4 hari dapat sehari. Tapi kalau jarum, nah alangkah bagusnya memang kalau diajarkan oleh agama kita adalah pokoknya ini sholat 5 waktu kita lakukan sebaik-baiknya. Nah alangkah indahnya kalau kita terus tambah dengan banyak-banyak berzikir. Ini dalam rangka melatih kita apa? Ketika kita sholat kita ingat kepada Allah, di luar sholat pun kita ingat kepada Allah, itulah akan menjadikan kita menjadi salat daim itu ya. Misalnya begini juga, misalnya ini ibu-ibu ini, kewajiban terhadap suami melekat. Tapi gara-gara dia pergi ke rumah guru yang mengajarkan dia zikir, suaminya ditinggalkan. Berarti ini meninggalkan kewajiban karena cangkulnya yang ditinggalkan, jarum dan diambil. Jadi itu namanya membuang yang lebih wajib, kemudian mengambil sesuatu yang tidak begitu wajib. Ya rasanya sudah cukup kita mulazamah untuk mengkaji apa yang diwariskan kita oleh para alim ulama. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengamalkan semuanya, namun kita coba berupaya sedikit demi sedikit, upaya kita menjadi orang yang berilmu dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawaduk juga pada sama kita, sehingga kita nantinya jadi bergabung bersama pengarang kitab ini, yaitulah Ibnu Athaillah, kemudian para pesarahnya yang sudah banyak bersarahkan, karena kita tidak ingin berpisah dengan guru-guru kita. Kalau penulis kitab ini adalah guru kita lewat tulisannya, kalau guru-guru kita yang wajah bersama kita, itu makanya saya sering katakan bahwa dalam selawat doa yaitu ada di sana, Rabbi ijma'ni ma'ahum fi dakhilil jannah wa fazni ma'ahum min hararatil akhirah. Ini kita tidak ingin berpisah dengan guru kita, karena betapa banyak orang-orang yang berpisah dengan gurunya. Ini kalau berpisah karena perbedaan aliran tidak, masih akan tetap bersama. Kalau dia murtad ini, seperti yang banyak beredar di YouTube kan, para ustaz-ustaz, ustaz benaran atau ustaz abal-abal. Kalau abal-abal ya, tidak apa berarti dia kafir tulen. Tapi kalau dia sudah ustaz berarti berpisah dengan gurunya. Nah, supaya kita tidak seperti itu, maka kita mengakui pengarang kita itu juga guru kita, yang mewajah dengan kita guru kita. Karena Ali mengajarkan kita, man allamani harfan, apa kata itu? Kuntu abdan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa. Jadi itu yang ingin kita amalkan. Mudah-mudahan baik guru kita ini dia masih ketinggalan di kelas apa? Kalau istilah Tuan Guru Pak Ade dulu di kelas Pakan Jurumiyah ini, ada kelas Radhalah. Kita misalnya sudah sujud razahab di sana. Itu jangan kita rangkul dia, kita rangkul. Kemudian ada juga kadang-kadang yang sudah tinggi dari kita ingin bergabung dengan. Jadi siapapun guru kita tidak pernah ada mantan guru, kecuali kalau beda agama seperti guru kita di SD kan. Saya juga cantumkan guru-guru yang non Islam di SD itu saya cantumkan.
bagi guru juga ada. Tapi itu guru memang tidak ada mantan guru. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli wa sallim ala kabri sayyidina Muhammadin fil qubur wa balik ruha sayyidina Muhammadan minna tahiyatan wa salama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wa li abaina wa ummahatina wa jaddi ikhwanina wa sayyidina asazina liman lahu haqqan alaina kafatul muslimin salatul ahya'i wal amwat. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allah ij'al jam'ana hadza jam'an barakan wa qamadiyan masuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarraqan wa qamadiyan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan benar. Walika subhana rabbikal izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.